Oke, jadi kenapa sih orang-orang Tionghoa atau Cindo itu kok pada milih Prabowo? Emang nggak trauma dengan kerusuhan 98? Ini balik lagi berdasarkan papiku yang memang udah ngelewatin masa pemerintahan dari Soekarno sampai Jokowi ya. Ya guys, kaum Tionghoa sama Cindo tuh beda ya. Papiku tuh bisa dibilang kaum Tionghoa karena lahirnya di Cina. Jadi sangat-sangat merasakan ya guys, semua segala kerusuhan dan kerasisan itu berasa banget. Jadi karena udah pernah ngelewatin segala macam kerusuhan dan kesulitan dari zamannya Soekarno sampai sekarang, aku tuh jadi kayak seorang pengamat politik. Biasanya sih orang-orang tua yang aku temui ya, yang udah dari melewati zaman-zaman itu tuh jadi pengamat politik yang kayak ngerti tentang alurnya gitu loh, dan kayak bisa memprediksi akan kemana larinya. Kita-kita ini anak-anak muda ini ya kan didoktrin sama orang tua ya. Terus setiap hari kan kita bakalan diajak ngobrol gitu loh tentang politik segala macam. Dan biasanya tuh papiku dari zaman-zaman dulu setiap dia memprediksi akan ada kesulitan ekonomi atau kerusuhan atau segala macam, itu selalu tepat karena bisa membaca dari pengalaman gitu kan. Tapi pas era Jokowi itu banyak yang meleset. Jadi udah memprediksi bakal kerusuhan ternyata enggak, memprediksi bakalan kesulitan ekonomi ternyata enggak gitu. Nah dari situ jadi papiku tuh kayak suka banget sama Jokowi gitu loh. Jadi kayak setiap hari kita tuh kalau ketemu papi tuh bakalan ngomongin Jokowi gitu, ngefans berat lah sama Jokowi dan kinerjanya gitu. Baik lagi tentang kerusuhan 98, jadi kalau orang-orang tua zaman dulu kan ngikutin berita segala macam, jadi mereka tuh tahu kalau misalnya Prabowo itu memang dari dulu berseberangan sama Soeharto. Jadi bukan karena dia menantunya, terus dia ngikut-ngikut aja. Karena kalau misalnya dia ngikut-ngikut aja, dia nggak mungkin dipaksa untuk cerai sama istrinya. Dan saat itu tuh Prabowo adalah prajurit, jadi kalau prajurit tuh pasti ngikut apa kata atasan. Jadi kalau dibilang dia dalangnya nggak mungkin, karena dia tuh bawahan banget, jadi dalangnya tuh ya atasannya. Nah that's why makanya kalau dari kita-kita ini nggak masalah kalau Prabowo mau jadi presiden. Nah, cuma uniknya kalau menurut papiku, menurut pengamatan dia, Prabowo akan mungkin menjabat 2-3 tahun, sisanya akan diteruskan sama Gibran, terus nanti Gibran akan jadi presiden, terus mungkin jadi presiden lagi. Jadi kayak ibaratnya memerintah 3 periode, tapi balik lagi, gantung kinerja dia dan kita-kita kaum muda yang akan melihat gitu. Kalau menurut papiku, dia gak masalah gitu. Yang penting mereka akan melanjutkan kinerjanya Jokowi dan akan sebagus Jokowi atau enggak. Karena yang pasti enggak nomor satu. Nomor satu tuh lebih sering cenderung kerasis gitu dan bawa agama, jadi kayak kita nggak suka. Tapi kenapa nggak nomor 3? Kalau nomor 3 mungkin karena PDIP gitu, kayak kalau misalnya dia menang lagi, PDIP bakalan menguasai Indonesia lagi, dan belum tentu si nomor 3 ini bisa setegas Pak Jokowi. Basically tentang itu aja sih. Ya itu dia buat kalian yang penasaran.